Yang kedua, hal yang Yesus paling gak suka yang kedua adalah orang yang agamawi. Mari baca Markus 3 ayat 1-5. Sama-sama yuk. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat 1, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ayat 3, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Ayat 4, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ayat kelima, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudara, adat orang Yahudi tentang hari Sabat sangat kental. Itu kayak bener-bener fanatik abis, wajib, kudu, mesti, gak bisa enggak. Waktu saya punya kesempatan ke Israel, pas di hari Sabat, saya naik lift. Nah, saya kan belum pernah ke Israel sebelumnya, jadi nggak tahu kalau lift itu di hotel dibagi dua. Lift khusus turis yang tidak Yahudi, khusus lift satu lagi buat orang Yahudi. Nah, saya terjebak di lift orang Yahudi. Apa yang terjadi? Ketika saya masuk ke dalam pintu lift, ada orang Yahudi pakai kopiah di kepala, kupluk itu ya, terus pakai jubah panjang, terus dia taruh tangan di perutnya tanpa ekspresi. Hari Sabat. Kemudian saya masuk, buru-buru tutup karena buru-buru mau turun, ditungguin grup. Tahu-tahu saya lihat setiap lantai dinyalain. Pernah gak kalian naik lift, udah buru-buru dari lantai 26, mau turun ke lantai G, semuanya nyala, pernah gak? Itu kan biasa anak kecil yang kurang kerjaan kan? Saya kan gak tahu kalau hari Sabat seperti itu. Jadi saya ngeliatin itu orang Yahudi, saya pelototin. Dalam hati saya, kenapa lu pencet semua lantai? Gue buru-buru gitu kan. 26 lantai lu hitung aja. Saya sampai habis kesabaran. Astaga, ini yang bener aja. Cepetan. Saudara, segitunya orang Yahudi memperlakukan Sabat. Nah, kebayang Yesus ngelihat orang yang tangannya mati sebelah, dia nggak bisa diem aja. Dia pengen sembuhin. Tapi mereka justru ingin memerangkap Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan orang itu, Yesus akan dihukum gitu sama mereka. Dan Yesus bilang gini soal aturan agama. Manakah yang paling penting ya? Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Dari jawaban Yesus ini, saya mempelajari hal ini. Bahwa aturan yang dibuat manusia membuat banyak orang Kristen itu jadi agamawi dan suka menghakimi. Aturan-aturan yang sebenarnya dibuat manusia. Saya nggak bilang bahwa gereja nggak boleh bikin aturan. Harus dong. Contoh, nggak boleh makan di dalam ruang ibadah. I agree. Nanti kotor, banyak semut dan siapa yang bersihin, dan kita kan mau ibadah bukan mau makan-makan. Which is masuk akal. Masih bisa diterima. Banyak aturan yang masih bisa diterima dan logik. Tapi beberapa aturan yang dibuat manusia, buat saya itu terlalu agamawi dan bikin orang itu jadi suka menghakimi. Contoh, dulu pelayanan itu harus pakai rok hitam panjang sama tak kaki, zaman saya. Jadi kita yang gak pernah punya rok panjang, jadi beli. Waktu saya mulai khotbah, saya ini kan rada tomboy, disuruh pakai rok kan keselipet gitu kan. Jadi saya pakai celana. Dan for the first time, mereka lihat ada pengkhotbah perempuan pakai celana. Saya mulai dihakimi dulu. Ibu Heni, biasanya pelayanan itu pakai rok. Saya bilang, ini panjang kok, gak pendek. Tapi maksudnya pakai celana itu masalah buat mereka. Come on. Kemudian melayani harus pakai jas. Untung di sini enggak, saya pakai jaket. Ke gereja enggak boleh pakai sendal. Ada yang pakai sendal angkat tangan? Enggak ada. Oh, kalian fashion semua. Khotbah tidak boleh pakai celana jeans dalam kurung robek-robek. Tidak doa sebelum makan, nanti sakit perut. Nah, siapa yang pernah makan buru-buru saking lapar lupa doa angkat tangan? Begitu bakmi udah di dalam mulut, langsung gini, doa. Pernah enggak? Ngaku. Saya mau bilang it's okay. Enggak usah agamawi. Pernah kita doa bareng. Mari kita berdoa makan. Tuhan, terima kasih kami boleh makan apa yang kami mau makan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tahu enggak? Orang langsung hakimi saya. Itu doa orang lapar. Apaan sih? Beneran. Saya punya teman hamba Tuhan. Teman baik. Dia kalau doa, janda-janda didoain. Anak-anak fakir miskin didoain. Terus saya menghakimi gitu. Ya enggak lah, cuma ketawa aja, panjang amat, gue lapar gitu kan. Enggak apa-apa, lu mau doa kayak gimana pun Tuhan berkenan. Doa pendek salah, doa panjang salah. Maunya apa sih? Kadang-kadang kita terlalu agamawi. Kalau tidak melayani di gereja, tidak dapat mahkota di sorga. Nah, kalau yang nggak bisa pelayanan di gereja tapi di dunia kerja dia sungguh-sungguh melayani, apa salah? Tuhan perhitungkan pelayanan itu adalah hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan, emak-emak ngurus anak di rumah, nyuci baju, bersihin rumah, masak buat suami, itu pelayanan. Hidup kita adalah ibadah. Amin. Kalau mau berdoa harus mandi yang bersih. Coba, saya ini dari tadi pagi baru mandi sekali, 2 kali lah tadi siang saya sempetin siram badan baru ganti baju sebelum kesini. Lah kalau kita harus mandi dulu baru doa, menurut saya itu aturan dari mana gitu loh. Ayatnya di mana? Beneran ada aliran yang begitu. Mesti kudu mandi bersih terus pakai baju putih
begini katanya. Aduh, sesat gerejanya. Kalau mau ikut Yesus harus begini, harus begitu. Tidak boleh nonton bioskop. Kampungan loh. Orang yang agamawi sering membuat aturan yang menyulitkan orang untuk datang kepada Tuhan. Roh agamawi membuat orang senang menghakimi daripada mengasihi. Padahal Yesus suruh kita mengasihi. Tapi roh agamawi cenderung bikin orang jadi menghakimi. Contoh ya, yang real-real di gereja. Begitu ada jemaat baru datang ke gereja pakai celana kependekan. Dia ceritanya malam minggu abis dugem lupa pulang. Jadi dia pakai baju yang ada ke gereja. Celananya segini nih. Gak usah ngebayangin saya ya. Terus jemaat karena gak terbiasa. Itu jemaat gue jamin 100%. Yang bapak-bapak bahagia, yang ibu-ibu marah. Kemudian ada yang ke gereja pakai tato. Gede banget di tangan. Tato naga lagi. Itu kita dari naruh tas di kursi. Begitu dia duduk di situ, kita langsung angkat tas kita dan pindahin ke depan kita. Takut dicolong HP gue. Kita tuh secara gak sadar, kita udah di brainwash. Kita selalu menilai orang yang datang ke gereja. Begitu dia pakai baju nerawang dikit, kita langsung gini. Ih, gak ada yang lebih sopan apa? Ada yang komen di Instagram saya bilang gini. Apa penghormatan kita kepada junjunan kita? Kalau ke gereja pakai celana bolong-bolong. Aduh, saya pikir ini pasti dari gereja yang agamawi abis nih. Dengar umat Tuhan. Gereja ini bukan tempat orang benar. Gereja ini tempat orang-orang yang butuh Tuhan. Lah kalau mereka masih mau datang ke gereja, lu mesti bersyukur. Jangan malah dihakimi. Harusnya mereka dikasihi. Everybody welcome. Masih bagus orang mau datang ke gereja cari Tuhan daripada mereka tidak mau dengar Tuhan sama sekali. Amen. Mari kita belajar. Kita tuh gak bisa mengasihi orang kalau kita gak berhenti menghakimi mereka. Amin. Catat baik-baik omongan Yesus. Menyelamatkan orang lebih penting dari aturan agamawi. Jangan menghalangi orang datang kepada Tuhan dengan semua aturan kita. Mari lihat cara Yesus. Kita jangan sok lebih hebat dari Yesus. Kita belajar sama Yesus. Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun. Sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ke-7. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa yang dihakimi coba? Yesus. Bayangin, Yesus dihakimi sama orang-orang yang mengidolakan dia. Bicara soal apa? Orang-orang yang hidupnya kayaknya udah deket banget sama Tuhan. Itu hati-hati, saya mau bilang. Jangan sok rohani, Anda akan cenderung menghakimi. Salah satu tanda kesombongan rohani adalah kita cepat menghakimi orang dan merasa diri paling benar. Kayaknya kalau udah bahasa roh, menghakimi orang yang gak berbahasa roh. Buat apa? Kayaknya kalau udah bisa memberi, menghakimi orang yang gak bisa memberi. Come on. You cannot love people if you judge them. Berhenti saling menghakimi. Mari ingat perjumpaan kita sama Yesus yuk. Yesus itu waktu ketemu kita, dia gak menghakimi loh. Dia menerima kita apa adanya. Dia mengampuni kita atas kesalahan kita. Dan satu hal yang membuat saya ikut Yesus sampai hari ini. Dia selalu memberi saya kesempatan berubah. Kita kan mau sempurna seperti Yesus. Tapi dalam perjalanan tidak semudah itu bukan. Bayangkan kalau Yesus selalu menghakimi kita. Kita ada di mana hari ini? Jangan menghakimi orang lain. Terima dulu orang apa adanya. Ampuni kesalahan mereka. Belajar kasih mereka kesempatan. Sama seperti Tuhan telah kasih kita kesempatan yang sama. Amen. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.